Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan langkah strategis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyelamatkan tenaga honorer. Poin yang ketiga dianggap terlalu keras. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akhirnya mengeluarkan kebijakan atau instruksi tegas terkait dengan 3 langkah strategis kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil dalam rangka menyelamatkan para tenaga honorer. Instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu yang berisi 3 langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah daerah karena diharapkan bisa menyelamatkan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berharap 3 langkah strategis ini mampu menyelamatkan tenaga honorer yang terancam dirumahkan secara besar-besaran oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Ketiga langkah tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Nomor B/1527/MSN 01 tahun 2023. Surat yang dikeluarkan sejak 25 Juli tersebut menyangkut kejelasan para tenaga honorer secara umum, termasuk para tenaga honorer X kategori 2. Pemerintah sendiri memandang bahwa tenaga honorer ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam roda pemerintahan, dan para tenaga non-ASN masih sangat dibutuhkan di dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. Oleh karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menginstruksikan sejumlah langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah dia. Adapun ketiga langkah itu, yang pertama adalah Pemda diberikan kewenangan agar tetap menghitung dan menyediakan anggaran untuk membiayai tenaga honorer, akan tetapi tenaga honorer yang sudah terdaftar di dalam database BKN. Kemudian yang kedua, di dalam pengalokasian pembiayaan untuk tenaga honorer pada prinsipnya tidak boleh mengurangi pendapatan honorer selama ini. Serta yang ketiga adalah Pemda dilarang untuk mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN dan honorer lainnya. Nah, khusus untuk poin ketiga ini sudah berulang kali dihimbau, bahkan dari tahun 2008 ya, pada saat pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu berulang kali pemerintah sudah menghimbau agar pemerintah daerah tidak mengangkat tenaga honorer lagi, akan tetapi mungkin dengan alasan dan pertimbangan sesuatu hal, termasuk dengan diperlukannya para tenaga honorer atau tenaga STM pada jabatan-jabatan tertentu, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah masih saja mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian terkait dengan 3 langkah strategis yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka menyelamatkan para tenaga honorer. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.